Cerita ini berawal dari seorang nenek bernama Oh Malsun. Ia adalah janda tua berusia 74 tahun yang tinggal bersama keluarga putranya. Putranya itu bernama Hyunchul, adalah seorang dosen di salah satu universitas. Dulunya Malsun menjalani kehidupan dengan sangat sulit. Setelah kehilangan suaminya di usia muda, ia berjuang sendirian, membesarkan dan menghidupi putranya sambil bekerja. Itu artinya putranya bisa seperti sekarang ini tak lain karena jasa sang ibu. Namun di usia tuanya saat ini, Malsun amat keras kepala, gak tahu malu dan suka seenaknya ngatur. Seperti orang berumur lainnya, ia juga rada cerewet. Semua gerak-gerik sang menantu di rumah selalu dikomentarinya. Menantu yang juga istri Hyunchul itu bernama Aeja. Sampai-sampai si Aeja mengalami depresi dan harus diterapi dengan obat. Aeja baru bisa merasa tenang ketika Malsun pergi bekerja. Malsun kerja di sebuah kafe bareng teman masa kecilnya yang bernama Tuan Park. Di mana kafe ini sering dikunjungi oleh seorang wanita tua genit bernama Okja. Malsun dan Okja gak pernah akur. Setiap kali bertemu keduanya pasti saling ejek. Hari ini Okja datang menggoda Tuan Park. Malsun yang muak dengan kegatelan nenek tua itu langsung memberinya pelajaran. Keduanya coba dipisahkan oleh Tuan Park. Namun wajah Tuan Park malah kena pukul hingga hidungnya terluka. Begitu Tuan Park sudah berada di rumah, putrinya Nayong menasehatinya karena ayahnya itu selalu jadi sasaran saat membela nenek Malsun. Gak lama kemudian Malsun muncul di depan rumah Tuan Park dengan membawakannya sekantong buah persik. Setelah itu ia pun diantar pulang oleh Tuan Park dengan motor skuternya. Keesokan harinya saat Malsun memarahi Aeja karena salah memasak, cucu laki-lakinya bernama Jiha mencoba menyelinap untuk pergi ke audisi musik. Cucu Malsun yang satu ini emang suka sekali ngeband, tapi ibunya nggak mendukung dan selalu mengingatkan putranya untuk serius belajar di sekolah. Berbeda dengan sang ibu, justru neneknya sangat mendukung hobi Jiha. Malsun bahkan memberinya sejumlah uang agar dia bisa mengikuti audisi dan mengejar mimpinya. Setelah Jiha pergi, Aeja mencoba memberitahu Malsun agar membiarkan dirinya saja yang mengurus pendidikan anak-anaknya. Seolah Aeja menegaskan agar ibu mertuanya gak usah mencampuri urusan keluarganya. Tapi Malsun gak setuju karena ia merasa dalam hal mendidik anak dirinya jauh lebih berpengalaman ketimbang sang menantu. Hal ini mengakibatkan Aeja makin stres hingga ia jatuh sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Dokter yang menanganinya bilang ke Hyunchul bahwa istrinya perlu beristirahat di lingkungan yang bebas stres. Ketika mereka kembali ke rumah, Hyun mendiskusikan sebuah ide bersama kedua anaknya agar sang nenek dikirim ke panti jompo. Anak perempuannya yang bernama Hana setuju, tapi Jiha tidak sependapat. Ternyata Malsun mendengar diskusi ini, ia jadi baper dan merasa bahwa anaknya sama sekali tidak memikirkan perasaan ibunya yang tersakiti karena keputusannya. Suasana hatinya jadi hancur. Ditambah lagi keesokan harinya saat di tempat kerja, Malsun didatangi oleh seorang wanita tua yang menyimpan dendam padanya. Karena dulu Malsun pernah mencuri resep rahasia restoran keluarganya dan membuka usaha sendiri di kota yang sama. Hal yang dilakukan Malsun ini membuat restoran si wanita tua bangkrut. Malsun yang saat ini tidak mau menghadapi masalah lainnya kemudian memilih meninggalkan kafe. Tapi wanita tua itu tidak membiarkannya pergi begitu saja. Malsun pun dihajar karena selama bertahun-tahun ia telah mencarinya. Tanpa membela diri, Malsun mengakui dengan linangan air matanya bahwa dulu dirinya memang mencuri resep tersebut. Namun hal itu ia lakukan demi menghidupi anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki seorang ayah. Akhirnya segala beban yang dirasakannya ditumpahkannya hari ini. Di malam hari sepulang dari kafe, Malsun memutuskan berdiam diri di sebuah halte bus. Air matanya masih membasahi wajahnya sebab dia masih mengingat peristiwa di tempat kerjanya tadi. Dia merasa sangat sedih dikarenakan dulunya Malsun rela melakukan cara apapun untuk bisa menghidupi anaknya.
Tetapi saat ini si anak malah balik mengabaikannya. Di situ Malsun berpikir mungkin semua orang tidak menyukainya serta tidak membutuhkannya lagi. Pada momen tersebut Malsun tanpa sengaja melihat studio foto di seberang jalan. Malsun memutuskan mendatanginya dan berhenti sesaat untuk memandangi potret Audrey Hepburn yang terpajang di etalase sebelum akhirnya ia masuk ke dalam studio. Dia kemudian menyewa jasa foto sembari merias mukanya secantik mungkin. Sebab nantinya foto itu akan ia pakai sebagai potret pemakaman kala nanti ia mati. Namun si fotografer berjanji akan membuatnya tampak 50 tahun lebih muda. Suara jepretan kamera dan cahaya lampu blitz menandakan Malsun baru saja selesai dipotret. Namun hal yang aneh telah terjadi padanya. Ketika ia pulang naik bus, 3 pemuda di dalam bus menggoda dirinya. Malsun sangat bingung dan masih belum sadar bahwa fisiknya kini telah berubah. Hingga saat ia melihat bayangannya di kaca, barulah ia sadar jika dirinya kembali muda seperti gadis berusia 20 tahun. Malsun yang panik lalu menuju ke apotek untuk membeli pil penenang. Dirinya ngerasa hampir gila setelah tahu hal aneh telah terjadi pada tubuhnya. Setelah itu ia balik lagi ke lokasi studio foto tadi. Namun studio foto itu telah berubah menjadi rumah makan. Malsun sangat yakin di sini tempat dia melakukan pemotretan tadi. Tetapi wanita pemilik rumah makan menegaskan jika tak ada studio foto di daerah sini karena dirinya sudah membuka usaha rumah makan selama 10 tahun di sini. Malsun kemudian menyerah, ia nggak berani pulang ke rumah karena dengan penampilannya saat ini sudah pasti anak cucunya tak dapat mengenalinya. Akhirnya ia tidur di panti jompo. Di sana ia mengalami mimpi buruk, di mana anak, menantu dan kedua cucunya tertawa bahagia ketika mengira dirinya sudah mati. Setelah bangun ia pun memutuskan untuk menikmati kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia terlihat bahagia, bisa kembali ke usia muda dan melakukan segala hal yang belum pernah dilakukannya dulu. Dari berbelanja baju di mall, merubah gaya rambutnya, membeli sepatu yang kemarin-kemarin hanya bisa dilihatnya, dan terakhir mencari rumah kos. Ia menyewa kamar kos milik teman dekatnya, yaitu Tuan Park. Malsun menyamar serta mengubah identitasnya menjadi Dory. Setelah mendapat tempat tinggal, di malam hari Dory melewati rumah putranya dan meninggalkan catatan di pagar besi rumah agar mereka tahu kalau sang nenek baik-baik saja. Pada keesokan hari Dory berkunjung ke kafe tempat ia bekerja dulu. Di situ Dory mempersembahkan satu lagu di mana penampilannya sukses memukau seluruh pengunjung kafe. Penampilan Dory barusan ternyata dilihat oleh cucunya, Jiha, yang kebetulan datang untuk menanyakan kabar sang nenek kepada Tuan Park. Setelah lagu selesai, Malsun segera berlari karena khawatir Jiha akan mengenalinya. Di malam hari ketika Jiha mengunjungi rumah Tuan Park, dia melihat Dory di kosannya. Jiha pun mengajaknya pergi minum di luar. Malsun curiga kalau si cucu udah naksir dengannya, tapi ternyata Jiha menawarkannya untuk menjadi vokalis di bandnya. Jiha menceritakan bahwa kemarin bandnya menjadi peserta paling buruk di audisi yang mereka ikuti. Karena nggak tega dengan sang cucu, Dory pun menerima permintaannya. Keesokan harinya Dory bertemu dengan teman-teman band Jiha lainnya. Melihat penampilan serta musik metal yang mereka mainkan, Dory cuma bisa nganga. Dory bilang bahwa musik mereka terdengar mengganggu telinga. Ia lalu menyarankan untuk menggunakan nada ceria pada setiap lagu yang dinyanyikannya. Meski awalnya mereka tidak terlalu menyukai ide itu, tapi setelah Dory mengedipkan mata dan melayangkan ciuman dengan tangannya, akhirnya band metal ini merubah aliran musiknya. Dari situ Dory, Jiha beserta 2 sahabat cucunya tersebut mulai bermain musik di jalanan.
Dan orang-orang yang melihat pertunjukan band ini banyak yang suka sehingga mereka berhasil mengumpulkan banyak uang dan makan malam bersama. Beberapa hari kemudian, berawal dari pertunjukan di jalanan itu, Jia dan bandnya kini diundang untuk mengisi acara di sebuah bar. Semenjak kemunculan Dory, Jia dan sahabat-sahabatnya merubah image menjadi lebih ceria dan lebih fresh. Di sana penampilan mereka juga sukses berkat Dory yang punya suara emas. Suatu malam saat Dory pulang dari manggung, entah kenapa ia merasa ada yang membuntutinya. Dory kemudian mempercepat langkahnya dan berhasil menangkap basah pria penguntit tersebut. Penguntit itu berniat ngajak kenalan, tapi sayangnya secara nggak sengaja ia malah menarik pakaian Dory hingga membuatnya panik. Dory yang mengira kalau dia adalah pria jahat kemudian memanggil polisi yang kebetulan lewat. Akibat kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Dory, polisi kemudian membawa si pria. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Dory beserta Jia dan bandnya mengikuti sebuah audisi musik. Di sana dirinya bertemu lagi dengan pria yang sebelumnya ia laporkan ke polisi. Ternyata pria itu adalah seorang produser musik bernama Sungwoo yang tujuannya kemarin adalah ingin menawarkan kerjasama kontrak dengan Dory beserta bandnya. Mendengar tawaran tersebut, Dory dan yang lain pun senang dan menyetujui kontrak yang diberikan Sungwoo. Sementara itu, pencarian terhadap Malsun terus dilakukan. Hyunchul dan Tuan Park berada di kantor polisi sedang menyaksikan beberapa rekaman CCTV. Dari kamera keamanan menunjukkan kalau ada seorang wanita yang selalu menggunakan kartu debit Malsun di ATM. Tapi sayangnya wajahnya tidak bisa dilihat karena tertutup payung ungu. Hal ini membuat polisi mengambil kesimpulan kalau Malsun bukan melarikan diri, melainkan diculik. Tuan Park yang sepertinya tidak asing dengan payung tersebut memilih untuk tidak mengatakan apapun. Park mulai mencurigai Dory. Saat Dory pergi, Park segera memeriksa kamar kosnya termasuk laci lemarinya. Semua benda yang ditemukannya membuatnya terkejut setengah mati. Dari sebuah baju, sepatu usang, hingga gigi palsu, semuanya adalah milik Malsun. Ketika Dory sudah kembali, Tuan Park langsung menyelinap dari belakang untuk meringkusnya. Tapi upayanya gagal karena Dory lebih cepat menyerangnya. Namun saat Dory tersenyum padanya, Park familiar dengan senyuman itu. Ia merasa kalau senyuman Dory sama persis seperti senyuman Malsun saat masih muda dulu. Akhirnya dari situ ia menyadari kalau wanita di depannya adalah Malsun. Dan Dory juga mengakuinya serta menceritakan kejadian yang dialaminya hingga membuat dirinya kembali muda. Setelah mengetahui kalau Dory dan Malsun adalah satu orang yang sama, Tuan Park mengundang Hyunchul dan Aeja untuk datang ke rumahnya dan memberitahu keduanya bahwa dia bertemu dengan ibu mereka. Tuan Park menjelaskan bahwa Malsun saat ini baik-baik saja dan sedang menjalani hidup yang selalu diinginkannya. Keesokan paginya, Park menjemput Dory di halte bus. Hari ini Dory akan tampil di sebuah acara konser bersama bandnya dan Park akan mengantarkannya. Di situ ia berusaha terlihat keren dalam hal berpakaian serta dandanan. Berharap penampilan ala anak mudanya ini membuat usianya terlihat sama dengan Dory. Mereka tiba di lokasi, yang mana konser Dory bersama bandnya itu nantinya akan diliput oleh stasiun TV. Di atas panggung, penampilan Dory untuk pertama kalinya di layar kaca itu mampu menyihir beribu pasang mata penonton yang hadir, serta membuat pemirsa di rumah terpesona. Dory menyanyikan lagu yang dibawakannya sambil mengenang akan masa lalunya. Ia teringat pada sosok suaminya yang meninggal saat dirinya hamil tua. Saat dirinya harus menabur abu suaminya seorang diri, membesarkan Hyunchul dan bekerja keras membanting tulang demi menghidupi dirinya dan juga anaknya. Setiap hari Dory tak pernah menyerah dan terus berusaha agar anaknya menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan dari penonton mengakhiri lamunannya dan membuat Dory merasa takjub. Dirinya gak pernah nyangka respon penonton di luar ekspektasinya. Impiannya untuk menjadi penyanyi akhirnya bisa terwujud. Beberapa hari kemudian, produser TV mengajak Dory dan yang lainnya pergi berlibur ke kolam renang. Park juga ikut bersama mereka. Saat akan bermain di kolam wahana ombak, Tuan Park terlihat ketakutan dan terus berpegangan pada Dory.
Begitu ombak datang dengan kerasnya menghantam tubuh mereka, Park dan Dory terpisah. Park terseret dan terdampar di pinggir kolam, sedangkan Dory sedikit lebih beruntung karena diselamatkan oleh Sungwoo. Dory mulai jatuh hati padanya, namun suatu kejadian aneh membuat Dory terpaksa meninggalkan Sungwoo. Salah satu kakinya berdarah, dan anehnya area tempat luka mendadak berkerut, layaknya kerutan nenek-nenek. Pada malam harinya, Dory meminta bantuan Park untuk mengecek keanehan tersebut. Tuan Park mencoba menusuk salah satu bagian tubuh Dory menggunakan jarum, dan lagi-lagi bagian yang mengeluarkan darah mendadak mengkerut. Mereka pun menyadari kalau Dory berdarah maka kulitnya akan kembali menua. Besoknya di malam hari, Dory datang ke rumah Sungwoo. Mereka menghabiskan malam dengan obrolan panjang yang menyenangkan, ditemani segelas anggur. Karena kebanyakan minum, Sungwoo kemudian tertidur. Di sampingnya, Dory yang masih terjaga mengambilkan selimut untuk menyelimuti tubuh Sungwoo, serta menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, lagu yang biasa dinyanyikan untuk Hyunchul saat Hyunchul masih kecil. Keesokan harinya, band ini merekam single pertama mereka, tetapi Sungwoo menyadari bahwa tempo lagu ini terlalu lambat dan tidak sesuai dengan karakter vokal Dory. Hal ini membuat Jiha tersinggung, terlebih perkataan itu berasal dari Sungwoo, pria yang terlihat menyukai Dory, gadis yang ternyata disukainya juga. Jiha kemudian pergi meninggalkan studio rekaman dalam keadaan emosi. Dory menyusulnya dan membujuknya agar Jiha mengerti bahwa Sungwoo hanya menginginkan yang terbaik untuk bandnya. Jiha yang tahu kalau Dory semalam nginep di rumah Sungwoo makin kesal. Dia menuduhnya sudah tidur dengan Sungwoo. Namun Dory berbalik marah dan memukuli Jiha. Tapi kemudian dia mengajak cucu kesayangannya itu makan bareng dan hubungan mereka kembali baik. Setelah beberapa waktu tidak bertemu, Dory menemui Park untuk menceritakan kegelisahannya. Dan Park langsung menebak kalau Dory sedang jatuh cinta. Dory menjawab iya. Ini pertama kalinya lagi dirinya kepincut dengan pria lain setelah sekian lama ia tidak pernah merasakannya. Dari hari ke hari hubungan Dory dan Sungwoo semakin dekat. Sungwoo makin menunjukkan ketertarikannya pada Dory dan tak segan-segan mengajaknya jalan. Sungwoo merasakan sosok keibuan pada Dory dan itu mengingatkannya pada sang ibu yang telah tiada. Malamnya Sungwoo mengantarkan Dory ke rumah sakit. Saat akan berpisah, Sungwoo menyematkan sebuah jepit rambut di rambut Dory dan mencium kening Dory. Tujuan kedatangan Dory ke rumah sakit adalah untuk menjenguk Okja yang kabarnya sedang dirawat akibat stroke. Begitu Dory tiba, sayangnya semua sudah terlambat. Okja telah meninggal dunia. Dan entah kenapa Dory merasakan kesedihan yang mendalam melihat wanita tua yang selalu bertengkar dengannya itu sudah meninggal. Beberapa hari kemudian Dory beserta bandnya kembali diundang stasiun TV untuk tampil di acara festival musim semi tahunan yang terkenal di Korea. Di hari konser besar itu Jiha belum terlihat karena terjebak macetnya lalu lintas. Sementara persiapan telah dilakukan secara matang, para penonton telah berkumpul dan bintang tamu telah bersiap di belakang panggung. Demi tidak ingin datang terlambat, Jiha segera turun dari taksi dan menyewa sepeda umum. Ia berusaha mengayuh sepedanya secepat mungkin dengan mengambil resiko melawan arus kendaraan. Atas kecerobohannya ini ia menerima ganjarannya. Truk yang kebetulan melintas menabraknya hingga Jiha mengalami koma. Para kru terutama Sungwoo mulai panik ketika mendapat kabar jika Jiha mengalami kecelakaan lalu lintas. Sungwoo selaku produser berniat membatalkan penampilan mereka agar bisa secepatnya melihat kondisi Jiha di rumah sakit. Namun Dory menolak. Dia berpikir bahwa hal yang seharusnya dilakukan adalah tetap melanjutkan konser dan membawakan lagu ciptaan Jiha, karena ini adalah impian cucunya agar lagunya bisa didengar banyak orang. Dan dengan tidak tampil justru akan membuat cucunya Jiha kecewa. Anggota yang lain pun setuju. Mereka berusaha memberikan penampilan terbaik agar lagu ciptaan Jiha yang mereka bawakan bisa disukai banyak orang.
Akhirnya penampilan mereka di atas panggung berakhir dengan tepuk tangan meriah. Begitu konser selesai, Dory bergegas ke rumah sakit dan tiba tepat pada waktunya. Karena kehilangan banyak darah saat kecelakaan yang dialaminya, Jia kini membutuhkan donor darah, sedangkan persediaan di rumah sakit habis. Ternyata golongan darah Jia sama seperti neneknya. Karena kasih sayangnya terhadap sang cucu sedemikian besarnya, sehingga dengan cepat Dory mengajukan diri sebagai pendonor transfusi darah. Hal ini mengkhawatirkan Park. Dia segera menarik Dory menjauh dari keluarganya untuk mengingatkannya bahwa jika darahnya diambil, maka Dory akan langsung kembali menua. Dengan begitu dia akan kehilangan segalanya, kesempatan untuk mewujudkan mimpinya serta kebahagiaannya karena bisa jatuh cinta lagi. Namun Dory tetap bersikukuh ingin melakukannya karena nyawa cucunya lebih penting. Dan saat Dory ke lorong utama untuk bersiap melakukan donor, dia bertemu Hyunchul putranya yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka. Hyun mengaku sebenarnya telah mengetahui Dory adalah sang ibu karena ternyata Park sudah menceritakan semua padanya. Hyunchul memastikan putranya akan selamat. Hyun minta ibunya jangan berkorban lagi buat cucunya, setelah dulu sang ibu selalu berkorban buat anaknya. Hyun juga memohon agar ibunya mencari kebahagiaannya sendiri. Ia lalu berharap sang ibu bisa menikah dengan pria yang tidak akan mati muda, serta jangan sampai melahirkan anak yang tidak berbakti seperti dirinya. Namun sekali lagi Dory menolak dan mengatakan tidak apa-apa kembali menjadi tua, asalkan tetap bisa bersama keluarga yang sangat ia cintai. Mereka berdua pun menangis dan saling memeluk satu sama lain. Setahun kemudian, Jia dan sahabatnya kembali tampil di atas panggung. Mereka memang kehilangan seorang vokalis cantik bersuara emas, tetapi mereka menemukan pengganti yang sama hebatnya dengan Dory. Dia adalah Hana, kakak perempuan Jia. Orang tua mereka beserta nenek Malsun datang menyaksikan untuk memberikan semangat pada Jia dan Hana. Kini hubungan Malsun dan Aija terlihat lebih baik sekarang. Setelah konser selesai, saat berjalan meninggalkan gedung, dari kejauhan Malsun melihat sosok pria yang dirindukannya. Pria yang membuatnya merasakan jatuh cinta sekali lagi. Malsun cuma bisa tersenyum bahagia, namun ia memutuskan untuk tidak mendekatinya. Sementara itu di sebuah jalan, Tuan Park berhenti sesaat ketika melewati sebuah studio foto yang menarik perhatiannya. Selesai difoto, dia pergi ke halte bus untuk menjemput Malsun. Ketika Park melepas helmnya, wajah muda dan tampannya membuat remaja di sekitar halte terpesona. Namun begitu, hati Park muda ini hanya untuk si nenek tua Malsun.